Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganjar Kenagi Natala Riksya, jurusan manajemen NIM 190304-270. Saya akan menjelaskan beberapa hal untuk memenuhi UTS dalam mata kuliah agama Islam. Baiklah, materi yang pertama yaitu kaidah al-muru bi maqasidiha, yang berarti segala sesuatu atau perbuatan didasarkan pada sebuah niat, seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang berarti segala amal perbuatan sesuatu tergantung dari niatnya. Kaidah ini menganjurkan bahwa ketika menilai keabsahan hukum suatu perbuatan, niat untuk melakukan perbuatan tersebut harus diperhitungkan. Ada beberapa contoh, salah satunya seperti ketika seseorang menjatuhkan dompetnya dan seseorang menemukannya. Salah seorang yang menemukannya, dia memiliki niat untuk mengembalikannya. Namun di pertengahan karena melihat mungkin banyak uang di dalam dompetnya, seketika dia merubah niatnya dari awalnya yang berupa pahala menjadi sebuah dosa. Ada juga niat seperti penjual anggur yang awalnya dia hanya menjual anggur seperti orang pada umumnya, lalu karena dia melihat suatu bisnis yang lebih baik, lebih besar, bukan lebih baik sih, lebih menghasilkan dengan cara membuat minuman keras, yaitu anggur yang berbahan dasar anggur, yang awalnya karena niatnya itu berubah dari awal pahala menjadi dosa. Seperti itu contohnya. Baiklah, materi yang kedua yaitu kaidah al-yaqinu la yuzalu bi asyisya, yang artinya keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan ragu-ragu. Pertama, wa haddatsani Zuhairu bin Harbi haddatsana Jari an Suhaili an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza wajada ahadukum fi bidnihi say'an fa askala alaihi akhraja minhu sya'um la fala yahru janna minal masjidi hatta yasma'a sautan au yajida riyah. Apabila salah seorang dari kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul keraguan apakah sesuatu tersebut akan keluar dalam perutnya, tentu saja tidak. Maka janganlah keluar dari masjid sehingga ia mendengarkan suara atau mencium suatu bau. Iza ahaduka fa solatihi falam yadri kam salasa am arba'a saytara sakka walaini almastaiqon. Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam menjalankan sholat, tidak tahu berapa rakaat yang sudah dilakukan, 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan berpeganglah pada yang diyakini, atau yang paling sedikit. Yang kedua, uraian kaidah. Menurut Syekh Imam Abu Hamid Al-Syafi'i Al-Firaini ada 3 macam. Yang pertama itu keraguan yang berasal dari
barang haram yang kita tidak tahu asal usulnya. Yang kedua, keraguan yang berasal dari mubah. Misalnya suatu aliran air yang sudah tercemar, air yang berubah yang mungkin disebabkan oleh najis dan mungkin terlalu lama tergenang, maka air itu dianggap suci karena pada dasarnya air itu memang suci. Yang ketiga itu keraguan sesuatu yang tidak kita ketahui asal muasalnya, seperti sebuah investasi atau hal yang lainnya, membuka usaha dari investor orang lain, tapi kita tidak tahu uang dari orang yang menaruh investasi kepada kita tuh, kita tidak tahu apakah uang itu uang haram atau tidak. Timbul keraguan dari dalam hal itu. Kasih. Baiklah, materi ketiga yaitu al-masyaqqah tajlibu at-tasyir, dapat diartikan dengan bahwa kesulitan itu mengharuskan suatu kemudahan di dalamnya. Namun secara etimologis al-masyaqqah adalah at-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan dan kesulitan atau kesukaran sebagai pada surah An-Nahl ayat 7. Sedangkan at-tasyir secara etimologis berarti kemudahan. Kemudian menurut saya bahwasanya kaidah ini juga masuk dalam kemudahan yang disyariatkan oleh agama Islam bagi umat mukallaf dengan syariat Islam. Dengan kemudahan atau rukhsah adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka keringan bagi hamba mukallaf ketika pada kondisi-kondisi tertentu. Terdapat beberapa kaidah-kaidah yang berupa dengan kaidah musyaqqah tajlibul at-taysir, di mana kaidah-kaidah tersebut serupa dengan kaidah musyaqqah tajlibu taysir, di mana kaidah tersebut dan dimungkinkan untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan panduan bagi muslim mukallaf untuk selalu mendapat kemudahan dan menjalankan agama Islam dalam kesehariannya. Baiklah, materi yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu, yaitu kemudaratan itu harus dihilangkan. Maksud dari kata darurah secara bahasa adalah berasal dari kalimat ad-darar yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Darurat secara istilah menurut para ulama ada beberapa pengertian, di antaranya adalah yang pertama yaitu dari Abu Bakar Al-Jassas. Makna darurat di sini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia merasa tidak aman berada di karena ia tidak makan. Yang kedua itu menurut ad-diri, darurat ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat buruk. Yang ketiga itu menurut sebagian ulama dari mazhab Maliki, darurat ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar sebuah dugaan saja. Yang terakhir menurut Ashish Suyuti, darurat adalah posisi seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa. Yang darurat itu adalah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat darurat sekali. Maka dalam keadaan seperti ini, kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Berdasarkan pendapat para ulama di atas, saya mengambil kesimpulan bahwa darurat adalah kesulitan yang sangat menentukan ekstensi manusia. Karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan seseorang atau manusia. Konsepsi kaidah memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar atau tidak menyakiti
baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya untuk menyakiti orang lain. Baiklah, materi yang terakhir itu ada itu al-mahkamah, muhakamah, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat adat dan urf tidak bisa dilepaskan, apalagi di Indonesia. Adat dan urf merupakan kebiasaan yang muncul dalam suatu masyarakat yang pada umumnya sejak zaman dulu dan diturun-temurunkan hingga sekarang. Islam bisa mentolerir adat dan urf yang berkembang pesat dalam masyarakat sejauh itu tidak bertentangan dalam hukum yang berlaku dalam Islam. Dan bahkan Islam menjadikan adat dan urf itu sebagai sebuah pedoman ketetapan hukum selama ianya memenuhi sebuah syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Kajian ini menguraikan prinsip-prinsip adat dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, dan juga bagaimana Islam memandang adat dan urf tersebut, serta bagaimana adat dan urf bisa diangkat menjadi sebuah ketetapan dalam hukum Islam. Kajian ini merupakan kajian literatur di mana tulisan-tulisan dan buku-buku yang berkaitan dan dijadikan referensi dalam penulisan kajian ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.